Selamat pagi umat yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di Gereja Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah. Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam, sekaligus juga Hari Orang Muda Sedunia pada hari Minggu 26 November tahun 2023. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi yang akan dipersembahkan oleh Pastor Aloysius Koraa. Umat yang terkasih, kita siapkan lagu pembuka puji syukur nomor 554. 554, Ya Kristus Yesus Allahku. Umat dipersilakan duduk kembali. Umat diundang bangkit berdiri. Lagu pembuka puji syukur nomor 554, Ya Kristus Yesus Allahku. Ya Kristus Yesus Allahku, Raja seluruh alam, Engkau bertata di
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari, Gereja Katolik seluruh dunia merayakan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja semesta alam. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam perayaan ini. Pertama, bahwa dengan Hari Raya ini kita menutup lembaran liturgi gereja, yaitu tahun A, dan kita akan memasuki tahun B, yaitu dalam liturgi gereja. Dan kedua, bahwa mau disampaikan bahwa Kristus Raja, bukan pemerintah atau raja dalam masyarakat, tetapi Yesus meraja dalam kehidupan umat, yaitu hati nurani kita, untuk memperoleh kembali rahmat dan berkat yang sudah hilang karena dosa-dosa kita. Yesus menjadi Raja dan nantinya Dia akan mengadili kita pada akhir kiamat untuk memperoleh bagi yang beriman kepadanya, dan yang bertobat akan memperoleh keselamatan yang dijanjikannya. Dan ketiga, bahwa mau ditekankan dalam perayaan ini bahwa Yesus menghendaki bahwa di samping kita memuji dan memuliakan Tuhan lewat doa-doa, lewat ibadah dan sebagainya, tetapi yang tidak kalah penting yaitu memperhatikan sesama manusia. Jadi katakan, dengan orang memperhatikan orang yang sakit, orang yang miskin, orang yang perlu butuh pertolongan dan sebagainya, juga sudah mengabdi kepadanya, melayani dia. Untuk itu, mengawali akan perayaan syukur, perayaan Ekaristi pada hari raya Tuhan kita Yesus Kristus ini, Raja semesta alam, mari kita merendahkan diri, kita mengakui akan segala dosa-dosa kita. Saya mengaku, dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Mari kita menyanyi Asperges Me dari buku ini nomor 87, halaman 87. Asperges me Domine sopo munda abor la fabis me et super nifem de albabor miserere mei Deus secundum magnam misericordiam tuam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio
et semper et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine iso opo et munda abor la fabis me et supernifem de alba abor. Mari kita memohon kerahiman Allah, kita nyanyikan lagu Kyrie. Gloria in excelsis Deo. Amen.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah mengangkat putra-Mu menjadi Raja semesta alam. Ia telah ditinggikan di kayu salib, agar kami dapat memperoleh anugerah hidup yang baru, yaitu keselamatan kekal. Kami mohon semoga kami selalu berbakti kepadanya, sebab Dialah Tuhan, Dialah yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Yeskiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Dengar, aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Seperti seorang gembala mencari dombanya, pada waktu domba itu tercerai dari kawanannya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku. Dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, sedang yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Wahai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus
demi nama-Nya yang kudus. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, piala penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuh-musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, umat bangkit berdiri.
Tuhan bersamamu. Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya dan akan memisahkan mereka seorang dari yang lain. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Putra Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu menyenguk aku, dan ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Lalu orang-orang benar itu akan berkata kepadanya, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Kapan kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Kapan kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Raja itu pun menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lalu raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara kamu tidak menyenguk aku. Lalu mereka pun akan berkata kepadanya, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Ia akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Orang-orang ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang-orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk umat yang terkasih. Hari ini adalah hari raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja semesta alam. Mungkin di antara kita bahkan mungkin usia 60-an ke atas sampai sekarang orang belum mengerti, bahkan sejak dari bayi kita sudah menyatakan diri Katolik dan sampai sekarang sudah ya mungkin usia lanjut tetapi belum mengerti orang baking itu pesta Raja semesta alam itu apa artinya bagi kita.
kenapa gereja merayakan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan seluruh gereja Katolik. Bahkan setiap perayaan Ekaristi atau setiap perayaan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus seharusnya dan dianjurkan dirayakan secara meriah. Tadi memang cukup meriah dalam arti sederhana, simbol-simbol gereja cuma vandal, tetapi mungkin tahun depan memang simbol gereja sekeluar semua, patung-patung sekeluar semua, pong diarak, itu sebagai ungkapan iman. Nanti berikut ada tim hari raya gereja supaya jauh-jauh so direncanakan untuk perayaan-perayaan hari raya gereja. Kalau perlu memang backing semua secara kolosal, yaitu seluruh umat paroki GPI merayakan bersama-sama. Karena Yesus adalah Raja semesta alam. Itu menandakan yaitu persatuan dan kesatuan kita umat Katolik, khususnya dalam kelompok, dalam teritorial, yaitu paroki. Makasih banyak. Memang masih bersuar-suar, biar cuma dekat. Mari ikut muka sebikin lebih jauh. Mungkin orang dari sini bersiara sampai di Koka. Nah itu. Habis itu dari Koka ke Kima. Habis itu bolak-balik, pindah-pindah tuh perayaan supaya itu melambang kesatuan. Ya sudah, kebetulan kita juga sampai tahun 2026, jadi kita akan bilang siapapun jadi pastor paroki kita bilang backing. Nah, mari orang simak supaya pesta Kristus Raja semesta alam ini dimengerti dan dihayati oleh orang. Ada 3 hal yang mau ditekankan dalam perayaan ini. Pertama, dengan kita merayakan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, itu merupakan penutupan tahun liturgi gereja, yaitu untuk sekarang ini orang tutup tahun liturgi gereja, yaitu tahun A. Dan umat yang terkasih, saya mau sampaikan pada saat ini, dalam liturgi gereja, doa, bacaan-bacaan dan intensi secara khusus tema untuk perayaan-perayaan, yaitu bahwa disampaikan tentang karya keselamatan Allah yang ada tertulis di dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru maupun dalam tradisi gereja. Itu dirayakan dan dibagi dalam 3 tahun. Bahkan kitab suci diatur oleh tim liturgi untuk kitab suci itu bahwa kurang lebih 3 tahun itu kitab suci dari Perjanjian Lama, yaitu Kejadian sampai Wahyu, sudah dibacakan dan dimengerti oleh umat Katolik setiap minggu dan dibagi juga dalam setiap hari. Jadi umat yang terkasih, kalau umat ikut misa setiap hari Minggu selama 3 tahun dan umat ikut misa harian selama 3 tahun, maka Anda sudah jadi dokter kitab suci. Ya, karena setiap misa dibacakan kitab suci dan diuraikan. Orang pastor cuma berapa? 1 tahun belajar ekseget tentang itu, nak kuasai lagi. Tetapi umat, kalau kita rajin masuk setiap minggu selama 3 tahun dan rajin masuk gereja, ikut perayaan Ekaristi selama tiap hari selama 2 tahun, karena untuk bacaan-bacaan dibagi dalam 2 tahun, yaitu tahun pertama dan tahun kedua. Untuk hari Minggu, tahun A, tahun B, tahun C. Maka kita sudah jadi doktor kitab suci, bahkan profesor lagi. Jadi nanti tulis bikin absen. Nanti 3 tahun kemudian kebetulan kita 3 tahun ada halangan, nanti kita rekomendasikan untuk di seminari bilang so lulus. Asalnya alpa. Sebab orang hari Minggu lain kali sekarang masuk gereja, minggu depan absen. Jadi mesti kuliah ulang nak lulus sampai matinya, nak lulus DO. Jadi itu tanya Pak Sales, dia tahu. Ya, Kang Sales, betul atau salah Pastor? Itu.
Nah, Sales boleh lantik apa biar nyanak kuliah khusus boleh kalau memang rajin masuk gereja tiap hari dengar di minggu, 3 tahun kemudian kamu sudah jadi profesor, doktor kitab suci Sales Tapo Bali itu. Ini umat mesti mengerti, karena setiap 3 tahun kita dilatih untuk mengenal dan juga menghayati karya penyelamatan Allah sejak penciptaan sampai kiamat, yaitu wahyu yang bicara tentang kiamat. Jadi umat yang terkasih itu dilatih. Bahkan setiap tahun orang secara liturgi dilatih untuk membiasakan diri, melatih diri bagaimana masuk surga. Bahkan secara liturgi gereja Katolik mempersiapkan umat bagaimana orang masuk surga. Dan kita mau bilang untuk umat GPI gampang masuk surga, karena ada setiap hari ada misa, dan hari Minggu ada misa. Kalau dulu stasi lain kali 1 bulan 1 kali apa misa. Mar ini so paroki jadi tiap hari ada misa. Nyanak mau masuk surga lagi. Karena apa? Secara liturgi gereja Katolik menyiapkan, yaitu bahwa sekarang ini orang menutup liturgi yaitu tahun A, dan orang semua masuk tahun B dengan mulai dengan masa apa? Masa Advent, yaitu orang dilatih bagaimana mempersiapkan kedatangan Yesus baik secara liturgi maupun secara teologis. Yaitu secara liturgi yaitu menyiapkan untuk kedatangan Yesus, yaitu hari raya Natal. Secara teologis ya, orang menantikan kiamat. Mungkin besok kiamat orang sudah mempersiapkan diri. Masa Advent menantikan dengan penuh kerinduan untuk Yesus datang dalam kehidupan kita. Secara liturgi orang mulai minggu depan mempersiapkan perayaan Natal. Nah, sesudah orang merayakan Advent, maka orang hari raya Natal, maka orang menerima Kristus secara liturgi, dan orang menerima akan ajarannya, teladannya untuk kita sikapi dan kita coba hayati dalam kehidupan. Dengan kekuatan orang menerima Kristus dalam perayaan Natal nanti, maka orang diutus ke dunia, yaitu orang masuk masa Natal, masa biasa. Masa biasa yaitu kehidupan biasa-biasa, di mana ada suka, duka, ada gembira, ada sedih, ada baik, ada tidak baik, ada berhasil dan tidak baik. Itulah masa biasa kehidupan. Apakah orang kuat dengan berpedoman pada menerima Kristus, maka diharapkan orang kuat. Nah, bagi kita yang berhasil di masa biasa, syukur. Tapi yang tidak berhasil, maka kita dilatih dalam masa prapaskah, yaitu pertobatan. Jadi kesempatan umat bertobat. Ya, secara liturgi orang dipersiapkan untuk bertobat, dan orang juga secara teologis orang dilatih untuk supaya kalau Yesus datang siap, supaya anak lama di api pencucian. Nah, itu sesudah masa prapaskah bagi kita yang siap dan mengimani Yesus, maka akhirnya orang merayakan hari raya Paskah. Jadi ini masa persiapan menerima Kristus dalam kehidupan kita, hidup biasa-biasa. Kalau ada susah, ada kekurangan, maka ada kesempatan gereja menyiapkan itu pengakuan dosa, masa prapaskah. Dan kalau orang so siap, maka orang apa? Bangkit bersama Kristus. Belum lagi setiap tahun orang dilatih. Nyak mau masuk surga lagi. Orang sudah diarahkan. Nah, bagi yang so tua-tua 60 ke atas, seberapa kali merayakan Natal, Paskah. Jadi sebenarnya so siap. Mas sampai sekarang hele 5 perintah gereja nyak hafal ancor. 10 perintah Allah nyak hafal. Bagaimana mau masuk surga? So itu bertobat. Itu momen yang kedua, yaitu orang mempersiapkan diri. Dan momen yang ketiga, yaitu lewat hari raya semesta alam, Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa di samping orang beribadah, memuji, memuliakan Tuhan lewat ibadah, doa, siara dan sebagainya, tetapi jangan lupa yaitu kita juga harus memperhatikan bagaimana Allah
mencintai sesama kita. Sebab ketika torang mati, kita diadili, maka Yesus akan mengadili kita seperti bacaan Injil tadi. Mau tanya, dia perhatikan jo tuh apa mama dan papa yang kekurangan, dia kasih doi jo padorang. Dia perhatikan tuh sesama kakak ade, mungkin kekurangan sakit helepi hoba nyanda. Dia perhatikan tuh tetangga yang perlu hiburan. Tetangga dah mati di sebelah, martoran cuma pikobong atau pergi di mall, ancor memang. Yesus mengatakan, ketika orang melakukan hadir di dalam pemakaman orang yang berduka, ketika mereka kekurangan orang memberikan, ketika mereka perlu dukungan orang memberikan dukungan. Ini lain kali suami perlu dukungan orang tak lebih sehebo. Mari orang saling memberikan dukungan satu sama lain, sesama anak-anak kita pertama, bahkan gereja, sesama gereja orang memberikan dukungan. Maka kalau itu orang backing, maka pasti orang akan masuk surga. Mungkin orang akan mungkin juga dipulihkan, dimurnikan di api pencucian, malah tidak lama. Kalau perlu cuma 1 hari di api pencucian langsung baloncat ke surga. Jangan sampai kiamat nyanak babak pindah di surga, cuma tak masuk neraka. Ya, semoga kita semua lewat perayaan ini disadarkan untuk bertobat dan mulai mempersiapkan diri untuk kehidupan selanjutnya. Semoga demikian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita ucapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya Tuhan para kudus, pengampunan dosa. Mari kita sampaikan wujud doa permohonan kita. Marilah berdoa kepada Tuhan, Raja semesta alam dan sumber keselamatan semua orang. Bagi para rohaniwan dan biarawan-biarawati, ya Raja semesta alam, bimbinglah para rohaniwan dan biarawan-biarawati agar berusaha hidup menurut Injil dan senantiasa mau melayani, bukan minta dilayani. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin politik dewasa ini, ya Raja semesta alam, doronglah para pemimpin politik agar senantiasa mengusahakan kerukunan dan perdamaian serta kesejahteraan rakyatnya dengan jujur. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para warga gereja yang sakit dan cacat, ya Raja semesta alam, dampingilah saudara-saudara kami yang sakit dan cacat, karena mereka pun warta gereja penuh yang dengan penderitaannya tetap mampu berjasa bagi keselamatan manusia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Raja semesta alam, berkatilah kami dalam membangun dunia baru ini, dan semoga kami selalu ingat akan hukum cinta kasih-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari wujud doa permohonan kita masing-masing. Secara khusus dalam misa ini atas permintaan pertama dari Legio Christi, bersyukur atas segala rahmat berkat yang telah diberikan dan mohon berkat untuk rencana tugas pelayanan dari
Legio Christi. Dan juga bersama dengan keluarga Mamahit Kawiri bersyukur atas berkat yang diberikan kepada keluarga, khususnya Rexinio Filemon Mamahit, ketambahan usia di mana dapat merayakan hari ulang tahun ketiga pada tanggal 22. Kiranya Tuhan memberkati dia, semoga ia menjadi anak kebanggaan keluarga gereja dan masyarakat. Juga keluarga Panjaitan Pradani bersyukur atas hari ulang tahun perkawinan yang ke-7. Kiranya keluarga ini diberkati oleh Tuhan, dan nanti sebentar sesudah berkat umum, keluarga dapat menerima berkat keluarga. Bersama keluarga Rondono Waluko bersyukur atas ulang tahun ke-40 dari Bapak keluarga Bapak Noldi Rondonowo tanggal 25 November. Kiranya Tuhan memberkati dia, memberkati keluarganya. Dan juga bersama dengan keluarga yang tidak menyebutkan nama bersyukur atas terkabulnya novena 3 kali Salam Maria. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Raja semesta alam, kami bersyukur atas segala rahmat berkat, dan juga kami bersyukur atas anugerah-Mu. Karena percaya dan berharap kepadamu, kami ingin selalu bekerja sama denganmu dalam membangun dunia baru yang memberi kesempatan untuk hidup baik sekarang dan selamanya. Amin. Mari kita bersyukur lewat persembahan. Lagu persembahan puji syukur nomor 380. 380, sajian roti anggur. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah, jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya yang taat sampai mati demi manusia. Derita dosa kami dihapus olehnya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas, jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darah-Nya. Sesudah purna bakti di surga terimalah. 379, 379, Bapa di surga terimalah. Bapa di surga terimalah hasil usaha jemaatmu. Roti dan anggur wujudnya, cinta
Puji syukur nomor 552. 552. Terpuji Raja Kristus. Terpuji Raja Kristus selama-lamanya, yang rela menderita besarlah kasih-Nya, pencinta yang setia, teladan yang benar. Terpuji Raja Kristus selama-lamanya. Terpuji Raja Kristus selama-lamanya, sebagai tanda kasih disediakannya santapan yang mulia, yaitu dirinya. Terpuji Raja Kristus selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkenanlah menerima diri kami dan persembahan yang kami aturkan kepadamu ini sebagai ungkapan syukur dan hormat bakti kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita siapkan doa syukur agung yang kedua. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan manapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, ia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihan akan semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Dan semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Bapa Kami menurut tata perayaan Ekaristi. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi,
maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohku. Selamat Hari Raya Kristus Raja semesta alam. Mohon maaf lahir batin. So boleh bakasih tangan, nak apa-apa. Corona solari. Yang dekat-dekat saja.
Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan saja pantas bukan pada saya, tapi bersabdalah saja. Tubuh dan darah Kristus. Untuk sambut kita pakai Umat saja. sekalian, sesuai dengan aturan gereja bahwa yang menyambut tubuh Kristus adalah mereka yang Katolik, yang sudah dibaptis atau sudah dipermandikan, mereka yang sudah menerima komuni pertama atau sakramen Ekaristi, dan mereka yang tidak ada halangan. Terima kasih. Lagu komuni puji syukur nomor 555. 555. Kau ku sembah. Ya
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena telah Kau perkenankan untuk ikut serta dalam perjamuan kudus-Mu. Kami mohon, tinggallah di tengah-tengah kami dan sertailah kami dalam mengusahakan kerukunan, keadilan, dan damai sejahtera dalam masyarakat kami. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Silakan duduk, kita dengarkan penyampaian gerejani. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Yang pertama disampaikan banyak terima kasih kepada Pastor Alsius Koraa yang telah memimpin perayaan Ekaristi pada Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Para petugas liturgi, PPA dan Kostor, juga pada suster yang telah membagikan komuni, penyelenggara liturgi Misa Pagi, LC Paroki Bunda Teresa bersama dengan Paduan Suara Dewasa Campuran PSDC LP3KD Provinsi Sulawesi Utara, juga hadir pembinanya Bapak Yani Kopalit. Terima kasih kepada dekorasi wilayah rohani Santa Litwina, kebersihan KBK Santo Fransiskus Asisi, tim Komsos, petugas parkir LC, petugas tata laksana, dan kepada semua umat yang hadir dan ambil bagian dalam perayaan Ekaristi pada hari raya ini. Informasi yang pertama, petugas penyelenggara pekan depan Minggu 3 Desember tahun 2023, hari Minggu Advent pertama, penyelenggara liturgi Misa Pagi, wilayah rohani Santo Yohanes Rasul dan Penginjil, Misa Sore KBK Santo Thomas Aquinas, dekorasi wilayah rohani Santa Ursula, kebersihan Wanita Katolik Republik Indonesia Santa Bernadette de Subiro. Selanjutnya, dari Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia YKKI akan melakukan sosialisasi kesehatan tentang kanker dan tumor di Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Geria Paniki Indah, melalui wilayah-wilayah rohani dan stasi. Sosialisasi ini gratis dengan waktu kurang lebih 30 menit. Dan untuk waktu pelaksanaan dari pihak YKKI akan menghubungi langsung ketua-ketua wilayah rohani dan stasi. Selanjutnya disampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Weni Lumentut, Wakil Wali Kota Tomohon, yang sudah memberikan bantuan dana sebesar 10 juta rupiah untuk renovasi fasilitas gereja Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Semoga Tuhan memberkati. Dan juga informasi selanjutnya, pelayanan komuni orang sakit dan lansia pada hari Sabtu 2 Desember 2023 pukul 8.00 WITA, Pastor Paroki akan melayani di pusat paroki dan untuk stasi oleh Frater Pastoral. Informasi kolekte dan keuangan bisa dibaca di dalam warta paroki, dan kami ingin menegaskan kepada seluruh umat yang telah memberikan donasi untuk pembangunan fasilitas gereja. Terima kasih banyak, dan apabila masih ingin menyumbang dipersilakan. Begitupun dengan gerakan orang tua asuh untuk seminari di Keuskupan Manado. Disampaikan banyak terima kasih untuk seluruh umat yang telah berpartisipasi untuk menyumbang dan memberikan donasinya. Bagi mereka yang mau dan terus menyumbang, boleh membaca di warta paroki maupun di WA Group, ada kiris untuk penyerahan sumbangan atau donasi kepada Gotaus Kusuma. Jangan lupa untuk mencantumkan kode paroki
122 di belakang jumlah transferannya. Selanjutnya kami akan sampaikan nama-nama koordinator yang akan menangani pemilihan pengurus wilayah rohani tahun 2024. 1. Bapak Raymond Torondek, wilayah rohani Santo Mikael. Kedua, Bapak Nixon Runtu, wilayah rohani Santo Pemekaran Ketiga. Ketiga, Bapak Tino Tugiat, Santo Athanasius. 4. Bapak Norbert Tandiara, wilayah rohani Santa Litwina. 5. Bapak Aldrin Tangkere, Pemekaran 4. Bapak Julian Sampo, Santo Valentinus. Bapak Fani Moniung, Santo Fidelis. Ibu Amelia Legi, Santa Elizabeth. Ibu Serli Turangan, Santa Maria Ratu Rosario. Bapak Andri Mongdong, wilayah rohani Maria Ratu Pencinta Damai. Bapak Tommy Mandei, wilayah rohani Yohanes Rasul dan Pengarang Injil. Bapak Deki Raung, Santo Ambrosius. Ibu Ansye Tulusan, Santo Thomas Becket. Ibu Ivon Moningka, Pemekaran 1. Bapak Luki Rorong, Santa Ursula. Ibu Telmi Kolondam, Pemekaran 2. Demikian nama-nama koordinator yang akan menangani pemilihan pengurus wilayah rohani yang baru ke depannya. Koordinator mulai melaksanakan tugasnya per tanggal 2 Januari sampai 15 Januari tahun 2024 atau sampai terpilihnya pengurus wilayah rohani yang baru di wilayah rohani tersebut. Selanjutnya, pemberitahuan atas penetapan dan pemekaran wilayah rohani Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Geria Paniki Indah tahun 2024. Kami akan membacakan melingkupi daerah apa saja. Untuk jelasnya keluarga-keluarga nanti akan ditempel di papan pengumuman. Wilayah rohani Santo Thomas Becket meliputi Boulevard sebagian, Anggrek Utama, Anggrek 1 dan 2, Bougainville 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Anggrek Raya 2 dan 3. Wilayah rohani Santo Yohanes Rasul meliputi Tulip 1, Mawar Utama 1, 2, 3, 4, 5, 6, Mawar A, B, C, D, E, Mawar Raya 2. Wilayah rohani Santo Athanasius, Gandaria Raya, Gandaria 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Gandaria Raya 2 dan 3, Rambutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Rambutan Raya, Rambutan A, B, C, D, E, F, G. Wilayah rohani Santa Maria Ratu Pencinta Damai meliputi Jalan Dahlia Utama 2C, 2B, 2A, Boulevard F, Tulip 4, Akasia 1, 2, 3, 4, Akasia Raya 1, 2, 3, Markisa Raya
1, 2, 3. Wilayah rohani Maria Ratu Rosario meliputi sebagian Jalan Boulevard E, Dahlia Utama 2, Dahlia Utama 2D, Dahlia Utama 2E, 2F, Dahlia Utama 1B, C, D. Wilayah rohani Santa Elizabeth meliputi Jalan Edelweiss Utama, sebagian Dahlia Utama 1, Dahlia C, Dahlia 3, Dahlia Raya, Boulevard D dan E, sebagian Dahlia A, B, 1, 2, 3. Wilayah rohani Santa Litwina, Jalan Delima Raya, Delima 4, 5, 6, Delima A1, A2, A3, Delima A, B, C, D. Delima Raya 1, 2, 3, Manggis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demikian pembagian wilayah, nanti akan ditempelkan di papan pengumuman ataupun disebarkan di WhatsApp group. Terima kasih, dan apabila ada tambahan dari pastor, kami persilakan. Makasih umat, beberapa penegasan untuk kita. Pertama menyangkut pemekaran. Jadi apa yang sudah dibacakan dan nanti didengarkan lewat wilayah rohani, seandainya ada pengeluhan langsung menghadap ke pastor paroki untuk keluarga atau itu. Jadi tim sudah berusaha dan pastor paroki yang menentukan, saya yang boleh ya. Jadi itu supaya kalau memang ada pengeluhan, misalnya kayak pasota pindah di sini, kemudian ada situasi, silakan menghadap langsung ke pastor paroki untuk keluarga. Itu. Kedua, untuk mistagogi untuk kita, untuk masa Advent, bahwa menjadi tradisi kita masa Advent yaitu ada krans Advent. Orang mesti sadiki iri untuk saudara-saudara kita dari Protestan. Dorang tek setaruh krans Advent, orang tek selupa. Jadi kalau perlu terserah krans Advent itu dari apa bunga atau daun yang hidup atau daun mati, nggak ada masalah. Yang penting ada krans Advent itu. Dan ketiga, bahwa orang minggu depan so masuk dalam masa suasana Advent, yaitu menantikan kelahiran Yesus Kristus. Saya kira orang sama so tahu, dan orang so mulai dengar tuh lagu-lagu Natal. Bagi umat Katolik, kalau memang nyenak mau dengar lagu Natal kong rasa mati, dengar jo, putar. Mar diharapkan pakai sendiri. Kalau saya dengar ada rumah rumah Katolik dah putar lagu Natal, tak mau lempar tuh seng. Mau tanya masih Katolik atau nyanda. So itu kalau mau putar pakai handset atau nyanda, bawa salon kom pergi di pantai, kom pi batarai di sana, kalau so puas balik. Jagalah tradisi kita, yaitu masa Advent, masa persiapan. Tidak dilarang untuk putar lagu, bahkan so boleh bikin cookies, nyanda apa-apa. Cuma ingat pastor nyanda bikin cookies. Jadi selebe 1-2 ini kumbawa untuk perayaan Natal. Itu saja yang saya mau sampaikan untuk penegasan sebagai mistagogi, pengembangan iman umat untuk dalam rangka persiapan dan teristimewa pemekaran yang soba begini akibat semua pindah. Dan mari kita, dan terima kasih, mari orang tepuk tangan untuk kor dari juara 2 kata. Kemudian kor dari LC so boleh bentuk kor paroki sebenarnya, so nak perlu banyak-banyak, bagus
Ya, karena belum ada kor paroki. Memang seharusnya di paroki kita ada kor paroki. Kalau bertanding juara, kon dia pelatih kita dengar ahli-ahli di sini. Jabalati di paroki lain kondisi ini biasa ya ampun. Jadi itu mungkin ke depan orang bikin satu kelompok kor paroki supaya siap dalam acara-acara besar gereja maupun keluar di tengah-tengah masyarakat. Demikian, makasih banyak dan mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur nomor 542. 542, Tuhan Kau Gembala kami.